Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Baroro Hasan dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan pengawasan pengelolaan sampah dan tanah di industri. Di sini pertama kita lihat dulu tentang tanah. Tanah merupakan media yang perlu mendapatkan perhatian pada saat saudara melakukan praktik kerja di industri. Tanah bisa menjadi media penularan penyakit jika mengandung bahan berbahaya akibat aktivitas pengelolaan faktor pencemaran yang kurang baik. Misalnya pencemaran tanah oleh faktor kimia, fisik, secara mikrobiologi, dan radioaktif. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari tanah ditularkan melalui tanah, diantaranya contoh seperti diare, cacingan, muntaber, kolera, penyakit kulit, sesak napas, dan lain-lain. Di sini kita lihat contoh kegiatan penilaian terhadap tanah di industri tempat kerja praktik. Yang pertama kita lihat mengidentifikasi kandungan mikrobiologi dalam tanah, misalnya telur cacing, Vesa coliform. Yang kedua, mengidentifikasi kandungan zat pencemaran kimia dalam tanah, baik kandungan zat anorganik maupun organik. Zat organik misalnya kandungan timah hitam, arsen, kadmium, krom, merkuri, boron, tembaga. Sedangkan zat kimia organik misalnya DDT, dieldrin, PJP, dioksin, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengawasan pengelolaan sampah di industri. Seperti yang saya lihat di sebuah kasus di industri, kulit berlian dengan luas lahan 1.200 meter kubik dan memiliki 40 karyawan yang terdiri dari pria 32 orang dan wanita 18 orang. Dapat kita lihat dari kasus tersebut, setiap hari mereka menggunakan 1 ton kulit binatang untuk memproduksikan sampah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Sisa bahan makanan dan para karyawan juga sisa kertas plastik yang dihasilkan dari ruang administrasi pabrik tersebut di industri. Di industri juga hanya memiliki 1 bak penampungan sampah yang juga berukuran 2x2 dalam meter, dan juga tempat sampah tersebut terbuka tanpa penutup dan kedap air. Sampah yang dihasilkan per hari 50 meter kubik per hari. Pengelolaan sampah di industri bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan industri selalu dalam kondisi bersih saniter. Kita diwajibkan mempelajari kembali sistem pengelolaan sampah baik dalam bangunan di lingkungan sekitar maupun bangunan di industri. Tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, sampah basah dan sampah kering harus disediakan di industri. Konstruksi tempat sampah harus minimal harus kuat, tertutup, dan kedap air, khususnya bagi sampah basah, menjaga pencemaran tanah. Tempat sampah tersebut harus diletakkan di setiap ruangan dan pembersihan harus dimasukkan sebagai objek penilaian, dengan tujuan untuk menghindari pengotoran oleh debu maupun mengakibatkan kecelakaan tenaga kerja. Sweeping terhadap sampah dan kotoran lainnya harus dilakukan sesering mungkin, minimal dilakukan 2 kali sehari sebelum dan sesudah jam kerja. Sasaran sweeping meliputi ruang bangunan, tempat kerja, geng, koridor, halaman, dan lingkungan sekitar bangunan di lingkungan industri. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit metode pengelolaan limbah padat sampah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Yang pertama kita lihat sanitary landfill. Sanitary landfill itu sendiri merupakan proses pemusnahan sampah dengan cara mendatarkan sampah tersebut, kemudian menutup sampah tersebut dengan cara menggali tanah dan dilapisi oleh tanah. Dan kedua, pengomposan. Pengomposan sendiri dekomposisi biologi dan stabilasi substrat organik di bawah kondisi sesuai dengan perkembangan
termoklik dari hasil produksi biologi. Yang kita lihat ketiga, insinerasi. Insinerasi merupakan proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran pada temperatur lebih dari 800 derajat Celcius untuk memproduksi sampah mudah terbakar yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi. Baik Ibu, terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya tentang pengawasan dan pengelolaan tanah di industri. Selamat siang Ibu.